Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sugeng Enjing, sesepuh dan swadeser dimanapun saja Anda berada. Kembali lagi bersama April Suramartono. Kali ini kita akan talk show dengan dua narasumber yang luar biasa sekali yang saat ini sudah ada di studio Radio Swadesi Adiloka, Bola-bola Setoyo. Yang pertama ada Ibu Eko Sari Handayani selaku Kepala BPJS Kabupaten Gunung Kidul, dan untuk narasumber yang kedua akan ada Ibu Dr. Diah Prasetyorini MSc selaku Direktur Utama RSUD Wonosari. Sebelum kita mulai talk show ini, kita sapa-sapa dulu dua narasumber luar biasa kita ini. Selamat pagi Ibu. Aduh Doce. Ini kita santai saja ya Ibu ya. Iya Mbak. Gimana kabarnya pagi hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat dan luar biasa untuk pagi. Alhamdulillah sekali. Oke, untuk sesepuh. Ada di luar. Oke. Kamis manis pokoknya nggih Bung ya. Oke, sesepuh dan swadeser juga ya, harus sehat, harus semangat, senyum. Harus pokoknya bahagia menerima informasi-informasi di talk show kali ini. Pokoknya informasinya pasti menarik, pasti berguna sekali untuk kita semua. Dan untuk sesepuh dan swadeser nanti juga bisa ikut bergabung di line telepon dan WhatsApp atau SMS-nya. Tapi nanti Lor, bukan sekarang. sabar dulu ya. Oke, Ibu langsung saja ya untuk talk show kali ini. Kita mulai untuk pertanyaan yang pertama ya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu BPJS Kesehatan ini bekerja sama dengan fasilitas kesehatan apa saja dan layanan apa saja yang bisa diakses. Monggo Ibu untuk dijawab ya. Terima kasih Mbak April. Iya. Jadi memang BPJS Kesehatan di Gunung Kidul kami sudah bermitra ataupun bekerja sama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Nah, untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama, kami bekerja sama dengan puskesmas, kemudian klinik, dan juga dokter praktek perorangan. Oke. Nah, untuk di Gunung Kidul, ini total ada kurang lebih 59 FKTP, yang mana ada 30 puskesmas. Kemudian untuk klinik kurang lebih ada 15, sisanya itu ada dokter praktek perorangan. Nah, untuk rumah sakit di Gunung Kidul, kami BPJS Kesehatan sudah bermitra dengan 9 FKTL. Oh iya. Di mana yang 2 ini adalah RSUD nggih. Ada RSUD Wonosari dan juga RSUD Saptosari. Oh, iya. Kemudian yang 7 ini rumah sakit swasta. Ada rumah sakit Nur Rohmah, ada rumah sakit Panti Rahayu, ada rumah sakit Pelita Husada, ada rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosari, ada rumah sakit Bethesda, kemudian ada klinik utama yang terbaru itu klinik utama PDHI yang sudah bekerja sama dengan kami BPJS Kesehatan Gunung Kidul. Untuk selanjutnya tadi ada rumah sakit swasta dan rumah sakit milik pemerintah ya Bu ya. Betul. Nah, itu untuk pelayanannya, untuk sistemnya, untuk prosedurnya apakah berbeda atau sama? Ya, secara alur ya, bahwasannya BPJS Kesehatan itu kami selaku penyelenggara jaminan kesehatan nasional itu yang mengatur regulasinya adalah selain peraturan presiden, kami juga mendasari peraturan Menteri Kesehatan. Nah, secara alur layanan, kemudian prosedur layanan baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta itu sama. Karena dasarnya sama, regulasinya dari peraturan Menteri Kesehatan. Nomornya berapa? Ada banyak banget kalau tak sebutkan, Mbak. Tidak cukup sehari selesai gitu ya. Iya Bu, siap. Oke. Nah, untuk alurnya itu memang BPJS Kesehatan dengan alur berjenjang. Berjenjang itu gimana Bu Eko? Ya, berjenjang itu melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu. Oh, anjir. Jadi Bapak Ibu yang selaku peserta BPJS, di kartu Bapak Ibu itu ada FKTP.
Nah, FKTP sesuai yang dipilih Bapak Ibu semuanya. Apakah puskesmas, ataukah klinik, atau dokter praktek perorangan. Oh, iya. Monggo, kemarin di minggu lalu kita sudah sampaikan di FKTP itu bisa konsultasi dengan dokter, bisa dilakukan pemeriksaan maupun pengobatan. Nah, kalau memang indikasi medis perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau ke rumah sakit, nanti akan dirujuk oleh dokter di FKTP. Nah, seperti itu. Baru nanti ke rumah sakit. Rumah sakitnya pun memang berjenjang ya. Kita ada rumah sakit yang tipe D, kemudian rumah sakit naik lagi tipe C, kemudian ke rumah sakit naik lagi tipe B, baru nanti di rumah sakit tipe A. Oh, Biasanya ada yang tanya, tipe A itu mana Bu Eko? Nah, kita di DIY ini ada rumah sakit Sarjito. Oh, iya. Jadi misalnya pasien ini yang di dokter Diang ya di RSUD kok perlu secara sarana prasarana maupun kompetensi dokternya harus di rumah sakit tipe A, pasti oleh dokter dia juga akan dirujuk ke rumah sakit tipe A seperti itu. Siap, Ya, siap, Bu. gambarannya seperti itu Mbak April. Oh ya, jadi memang berjenjang ya Bu ya sistemnya ya. Jadi tidak bisa langsung datang langsung periksa ngaten ya. Boleh kalau yang mau langsung. Ya. Untuk yang kondisi emergensi. Oh, nah untuk yang emergensi ini pripun? Misalnya sudah tidak ada waktu untuk datang ke dokter, sudah tidak ada waktu untuk mencari rujukan gitu, apakah di rumah sakit nanti langsung bisa ditangani atau seperti apa Bu? Baik, Enggak. emergensi itu kondisi yang gawat dan darurat, Mbak Oke. April. Gawat dan darurat itu yang seperti apa? Yang kondisinya jika tidak segera ditangani secara medis, itu dapat menimbulkan cacat fisik atau sampai dengan kematian. Nah, itu kondisi emergensi. Kalau sakit gigi itu emergensi nggak April? Nek saya emergensi Bu, Oh, iya. nggak bisa merasakan apa-apa, Nah. rasane. Nah, ini maksud saya. Emergensi itu bukan hanya dari sisi pasien ya, Oh, bukan dari sisi kita gitu. Iya. Nah, jadi emergensi itu nanti mendasari yang saya sampaikan di depan, Peraturan Menteri Kesehatan. Ya, ada di nomor 47 tahun 2018. Kalau nggak salah tak lihat lagi. Siap, Bu. Di situ nanti dokter akan memeriksa. Kalau sesuai di indikasi medis di PMK 47 2018 ini, baru ini nanti masuk kondisi emergensi tanpa rujukan Mbak April. Oh, iya, siap. Jadi bisa langsung ke IGD rumah sakit. Oh, Bahkan yang rumah sakit belum kerjasama pun bisa. Kalau memang kondisi emergensi. Nah, mungkin dokter dia ini lebih tahu kondisi-kondisi emergensi yang di RSUD Wonosari seperti apa, bisa menambahkan dokter dia. Iya, monggo dokter. Oke, matur nuwun. Siap. Jadi sebetulnya kalau kondisi emergensi kita kembalikan lagi sebetulnya kita sudah ada aturannya bahwa yang dimaksud dengan emergensi itu yang dia mengancam nyawa kalau tidak segera tertangani Iya. atau menimbulkan kecacatan. Tapi seringkali pasien itu datang karena pengalaman pribadi. Oh. Jadi sudah kesakitan banget ini, nggak bisa, ibaratnya perutnya sakit banget dia nggak UGD. Padahal setelah kita lihat nggak ada emergency. Oh iya, Seringkali kita masih mendapatkan yang seperti itu. Kemudian kalau misalnya asma, itu pada saat serangan asma juga yang bisa kita tangani di UGD. Kemudian perdarahan, muntah, diare yang sampai dehidrasi, kemudian kecelakaan, tapi kecelakaan yang memang itu ranahnya kami di rumah sakit. Jadi kalau kecelakaan tapi itu ranahnya puskesmas, tetap kami layani, tapi untuk kontrolnya kami kembalikan ke puskesmas terdekat. Jadi intinya kami tetap melayani apapun kondisinya, tapi kalau kita melihat bahwa dia tidak ada indikasi, jadi nyon sewu mungkin harus berbiaya. Harus berbiaya seperti itu ya dok ya. Karena memang tidak ada indikasi. Tapi kalau kecelakaan tetap semuanya kita tangani.
Oh, jadi siap. Pilih siap. sakit gigi apa sakit hati, Mbak April? Aduh, kalau bisa nggak semua, Bu. Abot nih, gue. Oke, J, siap untuk terima kasih untuk jawabannya Ibu Dokter sama Ibu Eko, nggih. Oke, Jadi Mbak April. pertanyaan selanjutnya ini, apakah BPJS itu bisa digunakan untuk semua penyakit di rumah sakit? Oke. Kalau pertanyaannya apakah semua penyakit, saya jawab iya. Tetapi yang memang indikasi medis. Oh iya. Jadi kalau BPJS itu memang kami menjamin akibat sakit gitu. Oh, Jadi selama dokter penanggung jawab medis DPJP itu memeriksa dan dipastikan itu tegak karena indikasi medis, pasti kami jamin. Tapi dalam hal ini, semisal si pasien ini sakitnya memang tidak karena istilahnya pemeriksaan dokter yang ini ya, kita ada 21 yang penyakit yang tidak dijamin BPJS. Oh, apa saja itu? Di antaranya memang tidak sesuai prosedur. Iya. Ya, karena memang rata-rata masyarakat itu ya itu tadi ya, kalau sakit ya karena sudah merasa badannya sakit semua, kemudian memilih sendiri untuk dokternya. Oh, iya. Misalnya kan itu tadi memang kita secara aturan atau regulasi melalui peraturan Menteri Kesehatan itu memang berjenjang. Tapi si pasien saya maunya dokter A di rumah sakit A. Iya. Ngarani ngoten ya, Bu. Ngarani karepe dhewe boleh tapi bayar sendiri. Oh, iya Karena itu masuk yang tidak sesuai prosedur. Iya. Ya, seperti itu. Terus misalnya Mbak April nih pengen makin glowing, makin cincong. Iya, katanya skincare sudah dijamin BPJS ini. Napa iya, Bu? Jadi yang memang karena estetis, karena pengen cantik, pengen glowing itu mohon maaf masuk yang 21 tidak dijamin. Belum dijamin ya. Betul. Iya. Seperti itu, di antaranya ada. Kemudian tadi disampaikan Dokter Diah ya kaitannya kecelakaan. Yeah. Nah, kalau kecelakaan memang kalau kecelakaan lalu lintas, memang sesuai dengan Perpres 82 tahun 2018 itu sudah ada penjaminnya. Penjamin pertamanya itu jasara harja. Oh, ya. Siap. Tapi memang jasara harja itu plafon maksimal itu 20 juta. Iya. Kalau dilalah di Dokter Diah misalnya tindakannya operasi, dokter orto habisnya misalnya 30 juta. Yeah. Nah, untuk peserta BPJS, nanti yang penjamin keduanya, kita akan bayarkan sisanya yang 10 juta. Oh, begitu. Ya, seperti itu untuk kecelakaan lalu lintas. Siap. Kalau kecelakaan kerja beda lagi Mbak April. Oh, penjaminnya dari BPJS Ketenagakerjaan. Oh, sudah ada platnya sendiri-sendiri katanya, Bu. Semuanya diatur di Perpres 82 itu sudah ada. Oh, iya, Bu. Terus kemudian kalau misalnya kita di rumah sakit ditanya mau pakai BPJS atau umum saja. Loh kok tiba-tiba di tengah jalan itu biayanya membengkak. Itu bisa nggak, Bu, langsung ganti pakai BPJS ngaten? Ya, ini yang perlu saya tegaskan, kami informasikan dan mohon juga menjadi perhatian dan catatan Bapak Ibu semuanya, warga Swadeser, bahwasannya kalau memang ke fasilitas kesehatan, apalagi dilalah harus rawat inap atau mondok di rumah sakit, pastikan sejak awal akadnya, akad awal atau komitmennya itu menggunakan BPJS. Kalau awalnya sudah maturnya mohon maaf umum, ya pangapunten saya ditelepon berkali-kali, ya tetap mohon maaf kita nggak bisa jamin, karena akad awalnya sebagai pasien umum. Oh, seperti itu. Jadi memang harus itu diatur juga di Perpres 82 Mbak, pasal 10. Di sana sudah ada. Awal pasien ketika rawat inap di fasilitas kesehatan, maka harus dipastikan komitmen awalnya itu menggunakan BPJS Kesehatan.
Oh iya, Ya. seperti itu. Jadi Ya. harus berkomitmen dari awal ya. Betul. Jangan awal umum ini begitu. Iya. Biayanya Langsung besar. ganti. Saya mau ganti BPJS lah. Itu mohon maaf enggak bisa. Oh iya, Iya. Bu, siap. Ji, untuk selanjutnya ini tadi sudah disampaikan, Ji, jika dalam kondisi darurat apakah bisa ke rumah sakit? Tadi jawabannya bisa ya, Bu, ya. Bisa. Dan kalau BPJS di rumah sakit itu seperti apa, Bu? Maksudnya, misal ini saya sebagai orang awam tiba-tiba datang, tapi saya itu punya BPJS. Ningo, selama ini orang diurusi, ngerasa sehat. Lah kok Alhamdulillah berarti tiba-tiba sehat ya. ini cuma semisal, Bu. Alhamdulillah semoga sehat terus. Tiba-tiba loro langsung ke rumah sakit. Aku pengen gue BPJS gitu, tapi tidak tahu prosesnya itu seperti apa. Itu awalannya gimana, Bu? Kalau untuk di rumah sakit itu seperti apa? Iya, baik. Jadi untuk di rumah Iya. sakit nanti mungkin Dokter Dia juga bisa menceritakan nggih Ya. alurnya di RSUD Wonosari. Jadi memang tinggal menyampaikan pada waktu bahasanya admisi, Mbak. Ya, admisi di rumah sakit. Di rumah sakit. Itu ketika ditanya menggunakan apa gitu kan, sampaikan menggunakan BPJS. Pasti akan ditanya ada identitasnya enggak gitu. Enggak perlu pakai kartu loh Mbak sekarang kalau enggak bawa kartu. Cukup menunjukkan KTP. Oh, Iya. siap. Dipermudah ya, Bu ya. Betul. Nah, Dokter Dia di rumah sakit itu namanya ada aplikasi Viclaim di kami. Viclaim. Ya. Iya, untuk pengajuan klaim Ya. dari rumah sakit. Oh, Itu nanti sudah akan bisa memasukkan nicknya Mbak April. Nggih. Misalnya 3403 bla 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 bla, sudah akan muncul sebagai peserta BPJS aktif atau tidak. Oh, Iya. Jadi sudah bisa ngecek sebenarnya Mbak April. Atau Mbak April nih yang orang milenial zaman now ya, Iya, bisa juga download di Play Store atau App Store. Iya. Mobile JKN, Mbak. Mobile Oh, JKN. Mobile JKN. Iya. Jadi tidak harus memiliki kartu fisik ngoten ya, Tidak Bu ya. harus. Iya, Nah, di betul. Mobile JKN itu nanti kalau Mbak April download, kemudian registrasi, sudah akan muncul juga fitur KIS digital. Tinggal tunjukkan nanti ke rumah sakit Dokter Dia. Oh, Itu juga bisa. Oh iya, Iya. siap. Kalau kesulitan lagi, di kami ada namanya BPJS 1. BPJS 1. Sudah kami pasang posternya di rumah sakitnya Dokter Dia. Ada nomor HP-nya. Silahkan itu juga bisa dikontak. Oh, yang Bisa tertempel di- di yes, dinding-dinding rumah betul, sakit ngoten niku ya, Bu. betul. Ya, oke, siap. Barangkali Dokter Dia juga bisa menceritakan Dok untuk alur pasien BPJS Ya. di RSUD Wonosari. Monggo Oke. Dokter. matur nuwun. Jadi untuk pasien BPJS, kalau Oke. untuk pasien rawat jalan, Iya, Dokter. dalam artian dia mau periksa dokter spesialis, karena tadi sudah disampaikan Bu Eko bahwa untuk pasien rawat jalan ini harus dari FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama, baru ke tempat kita. Artinya harus ada persyaratan yang dipenuhi. Apa? Harus pakai rujukan. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan tidak membawa rujukan, itu juga tidak bisa kita layani. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dia masih masa perawatan, artinya dia belum stabil, itu memang dia masih kita layani terus di RSUD. Dan rujukan itu bisa berlaku sampai 3 bulan ya, Bu Eko. Jadi bisa berlaku sampai 3 bulan. Nanti setelah 3 bulan, kalau misalnya belum stabil ya kembali ke puskesmas minta rujukan lagi. Kemudian kalau untuk layanan gawat darurat, ini memang bisa tindak ke UGD. Nah, nanti akan dicek apakah kartunya aktif atau tidak. Karena seringkali yang seperti disampaikan Mbak April tadi ya, jadi merasa bahwa tidak pernah sakit, tidak pernah ngopeni kartunya. Betul sekali. Pada saat butuh ternyata tidak aktif. Iya. Sehingga kalau yang seperti ini memang kemungkinan tidak bisa dijamin kecuali diaktifkan dulu ya Bu Eko. Betul. Iya. Tapi kalau untuk dirawat inap kita masih ada toleransi untuk pengurusan. Oh, seperti itu. Jadi ada toleransi kalau tidak salah 3 kali 24
jam ya. Betul. Ya, Ya. jadi selama 3 hari ini, kalau memang betul-betul mau menggunakan BPJS, dilengkapi persyaratannya untuk yang rawat inap, sehingga pasien ini benar-benar bisa menggunakan haknya, fasilitas yang dia dapatkan. Oh iya. Oke, kalau misalnya dia tetap nggak bisa ngurus, kan kita nggak tahu nih, kadang-kadang Oke. nunggaknya itu lama ya Bu. Iya. Padahal nggak punya tenan lah Iya, itu. betul. Nah, Itu ini kita kayaknya yang saya sulit perlu ini. nambah ini. Boleh monggo. Mumpung dokter dia menyampaikan tunggakan. Ya, monggo. Jadi untuk peserta BPJS yang memang ketika diperiksa di rumah sakit non-aktif, Ya, non-aktifnya karena menunggak, nggih. memang kewajibannya harus untuk aktif lagi pelunasan tunggakan kan gitu. Iya. Semisal hari ini melakukan pelunasan. Nah ini perlu saya sampaikan ke warga Swadeser. Itu nanti setelah dilunasi, memang kartu akan aktif 1 kali 24 jam. Ya. Apa bisa Bu Eko untuk dijamin mondok di rumah sakit dokter dia? Bisa. Tapi mohon maaf, Bapak Ibu semua akan muncul masa denda layanan. Oh. Apa itu gitu nggih? Jadi selama 45 hari sejak pelunasan hari ini itu masuk di masa denda layanan. Punishment-nya apa Bu Eko gitu ya? Nah ini mendasari Perpres juga nggih, kami Nggih. sampaikan Bapak Ibu di Perpres 82 tahun 2018 ketika Bapak Ibu memang menunggak iurannya gitu nggih. Itu nanti ketika mondok di rumah sakit RSUD Wonosari maupun di rumah sakit yang lainnya, itu nanti kena denda. Dendanya apa Bu Eko gitu ya? Dendanya sebesar 5%, 5% dikali bulan menunggak, Oh iya. ya, Iya, Bu. dikalikan tagihan rumah sakit dokter dia. Banyak loh Bu Eko. Seperti Ya, itu. iya. Nanti jangan menunggak iurannya. Oh, luar biasa sekali ya Bu ya. Makanya tak sampaikan Mbak April biar tidak kaget. Iya. Jadi memang kita harus aware ya Bu Betul. terhadap kartu BPJS itu. Mungkin sekarang kita merasa sehat, merasa tidak berguna, tidak Iya. penting. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya nanti seperti apa. Betul. Daripada tembe burine mau Yes. dewe. Sakit tidak permisi ya. Iya, betul Enggak sekali. ditanya juga ya. Artikel kapan kan Iya. gitu, Bu. Ya, Oke, ya, Bu. kadang-kadang ini izin tambahkan aja. Iya, monggo. Kadang-kadang pada saat pasien datang, Iya. itu kan dia merasa bahwa saya punya kartu BPJS nih. Iya, betul. Setelah dilihat, dia nunggak. Nah, mulailah kebingungan. Ternyata Kebingungan dan nanti kalau dia sudah membayarnya, ya. ya bisa nanti aktif kembali. Tapi tadi disampaikan Bu Eka bahwa ternyata ada hitungan di belakangnya ini yang harusnya dia rawat inap Donasi. mungkin habisnya 20 juta misalnya. Semua Ternyata dijamin BPJS Ya, harusnya gitu kan. harusnya. ternyata masih Ternyata ada masih ada. 5% Betul. kali. Nah, itu kan cukup banyak. Jadi sebetulnya sarannya, sebetulnya kalau iuran BPJS itu kan nggak besar banget ya. Kalau Betul, Bu. kita Kalau kita banding bayarnya setiap komersial gitu bulan. jauh. Iya, Bu. kalau kita Betul bayarnya sekali. setiap bulan. Iya. Tapi kalau misalnya sampai nunggak, itu kan kadang-kadang yang membikin kita jadi, aduh sering dibayar kok akeh men. Itu karena kita nunggak. Iya. Ya, jadi kalau misalnya nanti kita rutin membayar sakit apa orang sakit, itu insya Allah tidak akan berat dan kapanpun akan dipakai, insya Allah bisa dipakai. Gunakan. Oh ya, siap. Sebenarnya Iya. nabungnya sama kayak tukang parkir sebenarnya. Iya. Sehari 2.000 aja dikumpulin. Dikumpulkan ya Bu ya buat Oh, iya. pembayaran sebulan. 2.000 kali 30 hari itu udah 60.000. 60.000. Plastiknya susuk itu. Satu orang tapi ya. Buat satu orang tapi Iya. nggih. Oh iya, oke Ibu. Kalau suami istri anaknya 3 ya tinggal ngalikan berarti sehari nyisikan 10.000. Bu. Ngisikan Iya. 10.000. Oke, siap ya Ibu. Untuk Ibu Dokter Tia, monggo. Oh ya, terima kasih Mbak April. Iya. Jadi untuk layanan perlu kami sampaikan juga ke teman-teman Swadeser bahwa kami di RSUD Wonosari ini yang pasti ada layanan UGD 24 jam. Jadi kalau di kami namanya instalasi gawat darurat. Ini pelayanan selama 24 jam. Kemudian kami juga ada layanan rawat jalan. Jadi yang
ketemu dengan spesialis ataupun psikologi klinis ataupun rehab medis. Ini kami ada 27 layanan medis di instalasi rawat jalan. Nah, perlu kami sampaikan, kami ada yang baru ini, Sobat Swadesa. Jadi, kami ada klinik vaksin yang kita melayani vaksinasi COVID-19. Jadi kalau dulu merasa bahwa sudah nggak ada COVID ini, ngapain harus vaksinasi? Ternyata masih ada yang memerlukan vaksinasi sebagai syarat bekerja. Sehingga kami buka layanan itu. Kemudian untuk layanan tradisional, ini kami ada akupuntur dan bekam. Jadi bekamnya kalau yang rawuh bekam kakung, nanti yang melakukan bekamnya kakung. Jadi kalau istilahnya syariah lah. Jadi yang kakung pegang kakung, yang putri pegang putri. Oke, siap. Kemudian kalau untuk layanan yang lainnya, ini saya rasa masih sama dengan yang lain. Kita juga ada klinik tumbuh kembang, kemudian klinik medical check up. Jadi untuk teman-teman swadesa semua, kalau besok misalnya, ini kan sudah penerimaan CPNS dan P3K, harus melakukan pemeriksaan, monggo tindak di RSUD Wonosari. Jadi kami bisa melakukan pemeriksaan baik pemeriksaan jasmani maupun rohani. Kalau rohani itu terkait apa? Yaitu lebih ke arah terkait pemeriksaan narkotika, itu juga masuk di rohani, termasuk kejiwaannya juga nanti kita periksa. Kemudian kalau untuk rawat inap, ini insya Allah rawat inapnya kami juga ada ICU, dan ini yang kita kembangkan ICVCU. Apa itu sebetulnya ICVCU? Itu lebih ke arah ICU-nya penyakit jantung. Jadi kalau dulu ada HCU, nah ini sudah kita kembangkan nanti ke arah ICVCU. Dan mungkin kalau ada sobat swadesa yang belum perso bahwa kami juga sebetulnya sudah mulai awal tahun 2024, ini ada layanan ESWL. ESWL itu layanan batu ginjal dengan tenda laser. Jadi ini sudah kita kembangkan layanannya di RSUD Wonosari, termasuk layanan-layanan yang lain terkait dengan jantung, kemudian spirometri itu paru, kemudian pemeriksaan mata, ini visus dan sebagainya, kita insya Allah kita siapkan. Bu, siap dokter. Untuk layanan-layanan tadi itu seperti yang mencari surat sehat, jasmani, rohani, bekam, akupuntur, itu tidak bisa di-cover dengan BPJS ya? Tidak bisa. Jadi kalau yang sudah disebutkan 21 layanan tadi. 21 layanan yang tidak ditanggung, salah satunya adalah untuk layanan general check up, itu nggak bisa ditanggung. Tapi kalau untuk layanan bekam dan akupuntur memang belum ada di daftarnya BPJS ya Bu Eko. Sehingga tetap harus istilahnya keluar uang sendiri. Tapi nggak mahal kok. Nggak nyampe 50.000. Siap, Untuk Ibu Dokter, bicara tentang rawat inap dan rawat jalan, itu prosedur BPJS-nya itu seperti apa? Kalau di rumah sakit? Kalau untuk rawat jalan itu ya harus pakai rujukan untuk rawat jalan, karena dia harus berjenjang dari FKTP ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Tapi kalau untuk UGD selama memenuhi kriteria gawat darurat, ini juga bisa ditanggung. Kemudian kalau untuk rawat inap itu memang seperti tadi disampaikan Bu Eko bahwa ini harus lewat misi dulu. Jadi untuk mengetahui awal apakah dia mau menggunakan BPJS atau pasien umum. Bu, siap. Oke, untuk sesepuh dan swadesa semuanya yang mau bergabung, monggo sudah dibuka Bu ya untuk tanya jawabnya. Untuk yang mau telat-telit, untuk yang mau telepon interaktif bisa langsung ke 0274 29022249. Untuk yang mau kita ketik SMS atau WhatsApp-nya bisa langsung ke 081776 984 999. Oke, ini sudah ada yang bertanya Ibu dari
Siono Kidul Legandeng Pelayan. Ibu Sarah, saya mau tanya, kenapa BPJS yang pemerintah itu belum bisa digunakan untuk pasien emergensi? Harus pakai rujukan. Contohnya saya, malam jam 10 tiba-tiba anak saya biduren. Selang beberapa menit langsung sesak, nggak bisa nafas. Karena terdekat rumah sakit Nur Rohmah, saya bawa ke sana. Karena saya sudah khawatir sekali lihat kondisi anak saya, tapi nggak bisa pakai BPJS dan harus bayar dan itu tidak sedikit. Padahal karena keadaan darurat ya tidak persiapan. Jadi saya berharap untuk rumah sakit swasta bisa menggunakan BPJS dalam keadaan emergensi tanpa pakai rujukan. Karena kalau tengah malam puskesmas tutup. Terima kasih dan mohon penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih dari Siono Legandeng. Nggih. Ibu Sarah, Bu Faroh ya, Bu Faroh. Nggih. Bu Faroh, pangapunten. Kalau untuk kartu ya Bu, baik itu dari yang PPI pemerintah maupun yang ASN, PNS, TNI Polri, kemudian yang dari perusahaan, itu tidak ada bedanya Bu untuk hak layanan kesehatan untuk peserta BPJS. PPI pun sama Bu, aturannya, kemudian proses alur pelayanannya dan haknya itu pun sama, baik untuk rawat jalan maupun rawat inap. Loh, kenapa Bu Eko kok saya harus bayar itu kemarin? Dan dilalah sakitnya biduran Bu. Iya, pangapunten Ibu, kalau untuk biduran itu memang tidak masuk kriteria emergensi. Oh, seperti itu. Iya. Jadi nanti bisa dengan dirawat jalan. Oh, iya. Untuk Siap. hiburan. Oke. Seperti itu Bu Faroh. Oh iya, terima kasih Bu Eko, Bu Sarah, semoga bisa memberi penjelasan ya. Selanjutnya ada Pak Marta dari Gondang. Saya kemarin antar ibu saya kontrol ke rumah sakit. Ternyata untuk pengambilan insulin harus ada syarat pakai HB1C. Dan ternyata hanya berlaku 6 bulan. Berarti harus cek lab. Kok cek lab harus bayar? Apa nggak bisa pakai BPJS Mandiri? Terus bisa nggak cari cek lab HB1C ke puskesmas? BPJS Mandiri tiap bulan saya bayar, Mbak. Enggak, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Dari Gondang mana ini, Mbak? Dari cuma menyebutkan Gondang. Di Gunung Kidul ada nggak? Ada. Oh, ada. Baik. Mohon maaf, saya belum apa. Dengan Pak Marta. Terima kasih Pak Marta. Jadi alhamdulillah ya Pak Marta ini punya BPJS Mandiri. Rutin ya Pak iurannya Pak? Iya. Berarti sudah kami pastikan untuk kartunya aktif, ngaten ya. Berarti Bapak ini alhamdulillah rutin untuk pemeriksaan sakitnya ya Pak ke rumah sakit ya. Dan mungkin sakitnya diabetes mellitus gitu ya. Nah ini memang untuk pasien dengan DM itu memang secara terapinya membutuhkan insulin. Nah kalau seperti ini memang menyangkut kaitannya obat gitu ya. Jadi untuk obat peserta JKN itu memang dijamin dengan formularium obat. Di sana memang masuk untuk yang insulin. Nah untuk insulin mohon maaf untuk secara di formularium itu sudah ada namanya restriksi Pak Marta. Restriksi itu apa? Memang untuk obat itu ya karena memang ada indikasi maupun kontraindikasi nggih bagi pasien gitu nggih. Sehingga memang di situ di restriksi itu muncul harus dengan pemeriksaan HbA1c dengan hasil yang batasan berapa gitu, saya mohon maaf enggak apa. Nanti harus buka dulu di formularium. Nah, itu memang harus sesuai dengan ketentuan di restriksi tersebut, Pak Marta. Nah, memang nanti apakah insulin bisa dijamin? Bisa, Pak. Bisa, menggunakan BPJS bisa. Cuma itu tadi ya, memang ada berapa IU-nya yang dibutuhkan sekali suntik. Nah, itu sudah nanti akan dihitung oleh teman-teman apoteker di instalasi farmasi rumah sakit. Itu sudah nanti selama Bapak sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan advis dari
dokter nggih yang tertulis di resep itu nanti dari teman-teman di instalasi farmasi sudah akan sampaikan ke Bapak sesuai dengan syarat dan ketentuan untuk pemberian suntik insulin seperti itu Mbak April. Oh, nggih, Bu. Siap. Terima kasih. Untuk Pak Marta semoga bisa membantu jawabannya dari Bu Eko tadi. Selanjutnya, bagaimana caranya kalau menyinkronkan bila nomor BPJS tidak sinkron dengan NIK, padahal BPJS PBI dari Bapak Karsorejo di Tepus. Oh, nggih, Pak Karsorejo di Tepus. Wah, lumayan jauh ya. Ujung, Bu. Dasarnya sampai ujung ya. Baik. Untuk karena ini nyambungnya dengan NIK nggih, nomor induk kependudukan, maka Bapak di sini kami aturi ke Dukcapil, Pak. Ke Dukcapil untuk mengurus penyesuaian identitas. Untuk kalau di kami itu kan sudah ada MOU dengan Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil nggih. Jadi ketika Bapak secara data NIK ini sudah terkonsolidasi dengan Kementerian Dukcapil nggih, itu nanti di kami di data BPJS Kesehatan otomatis akan ke bridging Bapak. Ke bridging itu terintegrasi. Jadi begitu NIK Bapak ini sudah NIK online, nanti otomatis di data BPJS Kesehatan sudah akan mengikuti dari NIK online tersebut, Pak. Jadi monggo bisa diurus ke Dukcapil. Barangkali di Kapanewon sudah ada layanan untuk kependudukan di situ, monggo Pak bisa ke Kapanewon yang di Tepus. Tapi kalau memang enggak nggih, pangapunten Pak, kula aturi ten Dukcapil yang di Wonosari, Pak. Oh iya, Nggih. Ibu. Siap-siap. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini mungkin ke Ibu Dokter. Dari Mbah Man di Kajar. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu-Ibu narasumber. Masukkan saja Bu buat rumah sakit yang menerima pasien BPJS, terutama untuk kelas 3 atau yang dibiayai oleh pemerintah. Mohon dengan sangat untuk dilayani sama dengan pasien-pasien yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya insya Allah itu layanan kita sama. Oh, Tapi memang terkadang satu keluarga pasien menginginkan pelayanan yang ekspektasinya tinggi, sementara kami memberikan layanannya sebetulnya sama dengan yang lain. Nah, itu kadang-kadang yang menyebabkan ada perbedaan antara apa yang diinginkan pasien dan apa yang diberikan oleh layanan. Kemudian yang kedua, sesuai dengan Perpres 59 bahwa untuk rumah sakit ini harus melaksanakan untuk rawat inapnya harus sudah KRIS, kelas rawat inap standar. Jadi untuk kami terkait dengan layanan, terkait dengan ruangan, insya Allah kami sudah KRIS, tinggal 2 saja yang belum, dan ini baru kami proses untuk ke arah KRIS. Jadi insya Allah matur nuwun masukannya, insya Allah nanti kami akan bebenah memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Oh ya, siap. Terima kasih untuk Ibu Dokter. Dan selanjutnya ada dari Karangtengah. Gimana cara aktifkan BPJS yang tidak tercover? Karena dulu masih anak pelajar. Terus sekarang sudah tidak sekolah. Pernah buat periksa katanya sudah tidak aktif. Ini anak PNS. Terus bagaimana caranya biar BPJS-nya bisa aktif lagi? Dari Mbak Endang di Karangtengah. Monggo. Oke, makasih Mbak Endang di Karangtengah. Memang Bapak Ibu sekalian nggih, untuk anak dari ASN atau PNS gitu ya, itu memang yang masuk dalam tunjangan itu sampai dengan anak ketiga. Jadi Mbak April udah double apa masih single Mbak April? Sudah double. Alhamdulillah BPJS-nya sudah di cover kantor suami. Masih muda ya. Waduh, muda. Anaknya berapa nih Mbak April? Belum ada Bu. Oh ya, semoga segera ya Mbak. Amin. Kalau sudah ada 1 ya bisa nambah lagi Mbak. Ya. Kalau 2 boleh nambah lagi Mbak. Karena maksimal sampai 3. Oh iya.
Perusahaan Dimanfaatkan. pun sama. Dimanfaatkan, Nggih. Nah, kalau misalnya untuk anak ASN tadi nggih, Nggih. dilalah memang kuliah misalnya. Kuliah itu bisa dijamin sampai dengan usia 21 tahun. Oh, nggih. Ya. Kalau 21 tahun lebih gitu ya, memang di kartu anak-anak tersebut, Bapak Ibu semua, itu memang menjadi nonaktif statusnya. Oh, iya. Terus gimana Bu Eko, apakah bisa diperpanjang gitu ya? Kalau memang kuliah, itu masih bisa diperpanjang setiap tahunnya, maksimal sampai usia 25 tahun. Oh, nggih. Ya, dengan melampirkan surat keterangan kuliah yang terbaru. Itu kami akan lakukan perpanjangan terus 1 tahun sampai maksimal 25 tahun. Nah, kalau sudah tidak kuliah Bu Eko misalnya, atau memang sudah kerja. Kalau sudah kerja ya berarti nanti yang mendaftar atau yang menjamin itu pemberi kerjanya. Gitu ya, dari HRD perusahaan itu mendaftarkan ke kami. Atau yang memang mohon maaf ya, dilalah menikah. Nggih. 21 tahun menikah. Ya berarti nanti monggo kalau mau mendaftar secara mandiri. Ya, Bu. Artinya ya sebagai peserta mandiri yang bayar iurannya sendiri. Nah, syaratnya apa? Itu nanti monggo bisa melampirkan KTP, KK, dan juga buku rekening. Oh, nggih. Ya, buku rekeningnya monggo mau yang BNI, BRI, Mandiri, silakan BCA. Itu nanti untuk kita daftarkan auto debit. Oh, nggih. Auto debit itu yang saya sampaikan beberapa minggu lalu ya. Nggih. Itu nanti memang Bapak Ibu komitmen dengan pihak bank, nanti sepakat misalnya mau terdebit setiap bulannya tanggal berapa, misalnya setiap tanggal 2. Nggih. Nah, itu nanti setiap tanggal 2 iurannya akan kepotong. Oh, Biar tidak lupa itu tadi loh Mbak. betul. Iya. Biar rutin pembayaran ya, Bu. Betul. Jadi monggo untuk anak ASN yang memang sudah tidak kuliah, Nggih. usianya sudah lebih dari 21 tahun, bisa mendaftar sebagai peserta BPJS Mandiri. Iya. Oh, nggih, siap. Ini tadi ada jawaban lagi dari Pak Marta, Bu. Kalau cari HbA1 bisa nggak di puskesmas, Bu? Oh, nggih. Iya. Kalau HbA1c itu memang di rumah sakit jelas ada. Kalau puskesmas memang tidak semua kayaknya nggih. Tidak semua bisa untuk HbA1c. Cuma emang mohon maaf Pak Mata, saya enggak apa le. Puskesmas mana saja yang bisa dan mana yang belum. Oh, Ya. Atau mungkin bisa dibantu untuk yang di RSUD. Bu Dokter. Menambahkan kemauan. Iya. Jadi sebetulnya insulin itu kan termasuk layanan penyakit kronis. Kalau Pak Marta itu memang biasa periksa di RSUD, itu pasti setiap 6 bulan akan dilakukan pemeriksaan HbA1c. Tapi kalau misalnya Pak Marta itu ikut vaskesnya di puskesmas dan ikut layanan PRP, pasien penyakit kronis rujuk balik, itu juga ada layanan 6 bulan sekali untuk HbA1c. Jadi kalau misalnya Pak Marta mungkin selama ini belum ke puskesmas, monggo bisa tindak puskesmas, minta didaftarkan untuk layanan HbA1c. PRP-nya, biar bisa dapat mengakses HbA1c yang tiap 6 bulan sekali. Memang ada di puskesmas. Dan itu memang puskesmas kita tidak bisa melakukan layanan sendiri. Jadi kerjasama dengan laboratorium yang memang sudah ditunjuk oleh BPJS. Nanti petugasnya datang ke puskesmas. Seperti itu. Siap. Oh ya, mungkin untuk laborat yang bekerja sama dengan BPJS, untuk di Gunung Kidul itu ada laboratorium Devara. Itu sudah bekerja sama. Kemudian kami kalau boleh juga dalam hal ini puskesmas bisa bekerja sama juga dengan laboratorium Sito ataupun Pramita. Oh, Jadi monggo sebenarnya ini tergantung dari masing-masing puskesmas mau MOU dengan laboratorium yang mana. Oh, siap. Jadi memang dari awalnya memang harus di puskesmas dulu, Bu ya.
Iya, sesuai dengan Paskesnya. alur rujukan Fasesnya. berjenjang tadi Oh, ya. siap-siap Bu. Ini ada satu lagi nggih, Bu nggih. Iya, iya. Kalau saya mandiri mau pindah yang biaya pemerintah, apa harus menyatakan miskin dari pemerintah setempat? Mengingat kadang sok repot. Saya dari awal BPJS Mandiri yang jumlahnya 175.000 per bulan dari Gading. Mangga Bu. Oh ya, baik. Terima kasih dari Gading ya. Memang kami yang di minggu kedua kemarin sudah menghadirkan dengan teman dari Dinas Sosial sebenarnya untuk yang Bapak Ibu menghendaki masuk yang PBI pemerintah ngoten nggih. Nggih. Memang untuk yang PBI pemerintah, pangapunten, kemarin itu dari Dinas Sosial disampaikan ada kurang lebih hampir 20 kriteria ya. Untuk yang memang secara hasilnya di kriteria tersebut masuk dan layak untuk menjadi peserta PBI pemerintah. Oh, iya Bu. Di antaranya memang nanti ada surat keterangan miskin ya dari kelurahan. Nah, itu nanti memang ada proses namanya verifikasi dan validasinya. Oh, iya Nggih. iya iya. nggih. Kalau saya dari BPJS senang-senang aja yang bayari pemerintah. Betul. Tidak akan nunggak ya, Bu. Betul. Tapi kan pemerintah juga ngapunten ada kuotanya. Oh, Mana iya, sih yang betul. memang layak dibantu menjadi PPI pemerintah, mana Oke. yang memang masih mampu. Betul. Oke, Iya, tapi kalau dari hasil verifikasi, mohon maaf tadi yang dari Gading siapa Mbak Asmani? Nah Tidak ada namanya. oh Ibu. tidak ada. Nah itu masuk dengan keluarga yang mampu ya Oke. pangapunten Bu, Iya. tidak bisa masuk yang PPI pemerintah. Oh, Ngaten. iya. Iya. Siap-siap. Oke, ini. Terima kasih untuk Ibu Eko dan Bu Dokter Tia. Semoga tadi jawabannya bisa membantu sesepuh dan swadeser semuanya. Untuk terakhir ya, Bu Eko dan Bu Dokter, mungkin ada pesan-pesan kepada sesepuh dan swadeser semuanya. Oke. Monggo. Iya. Mungkin dari Dokter Tia atau saya dulu? Monggo. Bu Eka dulu. Oh, oke. Nanti saya minta cakepnya boleh. Boleh sekali, tak cakepin nanti Bu. Baik. Lek selamat kaose polosan. Cakep. Ojo dieling-eling jenenge mantan. Cakep. Awak meriang ratuyan mangan. Cakep. Pastikan swadeser punya BPJS kesehatan. Oke, siap. Terima kasih Bu Eka. Monggo Bu Dokter. Nggih, matur nuwun. Jadi untuk sobat swadeser aja, Nggih. derek pesan aja bahwa kami di RSUD Wonosari siap melayani pasien BPJS, Iya. tapi itu tadi pastikan satu memang kartu BPJS-nya aktif, Oke. kemudian yang kedua memang ada indikasi untuk pasien gawat darurat, Siap. kemudian yang ketiga kalau memang mau periksa di rawat jalan pastikan mendapatkan rujukan dari puskesmas atau klinik atau dokter praktek mandiri. Oh, Dan teriring doa semoga sobat swadesa semuanya sehat selalu. Amin. Meskipun kagungan kartu BPJS tidak perlu dipakai, yang penting dipastikan aktif. Oke, siap. Luar biasa, Ge. Terima kasih. Ya, Mbak April. Sami-sami Bu Eko dari Bu Dokter. Terima kasih untuk talk show-nya hari ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menambah informasi untuk sesepuh dan swadeser semuanya. Oke, untuk sesepuh dan swadeser semuanya, pokoknya tetap di Songo-Songo ya. Ojo pindah-pindah channel. Habis ini masih ada Konco Beki bersama April Suramartono, nggih.